Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saudara, puji Tuhan. Saya Pendeta Fernando Siombing. Di channel yang sama, masih ada Yesus, masih ada jawaban. Masih ada Yesus, masih ada harapan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa beberapa waktu ini kita mendengar situasi yang sangat tidak mengenakan, yaitu di mana kedua sahabat kita saat ini sedang diproses atau terproses atau sudah dilaporkan kepada pihak yang berwajib dengan tuduhan penistaan agama. Saudaraku, sebenarnya di bangsa kita ini bangsa yang beradab, bangsa yang memiliki hukum atau bangsa yang punya hukum. Namun pada kenyataannya bangsa ini seperti harimau yang tidak bertaring atau harimau yang tumpul. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa hukum yang ada di bangsa ini adalah hukum yang bisa dibayar. Hukum di bangsa ini adalah hukum yang tidak seimbang. Hukum yang ada di bangsa ini bukanlah hukum yang sungguh-sungguh lebih mengutamakan kebebasan berpendapat atau kebebasan menyatakan pendapat bagi setiap warga negara Indonesia. Saudaraku, sebenarnya menyatakan pendapat itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Namun pada kenyataannya itu tidak dengan kekristenan. Yang lain boleh, tetapi kekristenan tidak bisa. Kita berapologetika, yes, kita menyatakan, kita membela iman kita. Kita menyatakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah kita akan berbenturan dengan orang-orang yang tidak sepaham, berbenturan dengan orang-orang yang tidak menyukai kekristenan. Oleh sebab itu, saya sebagai hamba Tuhan mengajak setiap sahabat-sahabat yang ada untuk kita boleh bergandengan tangan mendukung kedua sahabat kita, Muhammad KC dan juga Pavel 88, untuk kita terus berdoa. Kita terus memohon akan belas kasihan Tuhan agar hal ini dapat selesai dengan baik. Dan tentu saja saya mengajak setiap saudara bahwa kejadian ini bukan membuat kita semakin kendor, membuat kita semakin kecil hati, tetapi inilah sebuah semangat spirit yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita terus berkata tentang kebenaran ini, the truth of God ini. Kita bicara tentang Allah yang benar, kita bicara tentang keselamatan, di mana keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Karena kitab dengan jelas katakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, kecuali hanya ada di dalam Yesus. Karena Yesus satu-satu jalan dan kebenaran dan hidup. Bukan salah satu jalan, bukan salah satu kebenaran, bukan salah satu hidup. Tapi Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup itu. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama bergandengan tangan. Kita sama-sama berdoa, kita sama-sama menguatkan sahabat kita untuk tetap berpegang teguh, tetap mengandalkan Tuhan, tetap ada di dalam tracknya Tuhan. Percayalah, sekali lagi masih ada Yesus, masih ada jawaban. Masih ada Yesus, masih ada harapan. Saudara, mungkin kita akan melihat cuplikan atau video ini. Beberapa sahabat-sahabat yang berdiskusi, termasuk saudara kita juga Pak Verbum, dan juga beberapa teman-teman yang menyampaikan akan apa yang ada dalam hati dan pikiran mereka terkait tentang apologetika kekristenan atau menyatakan tentang kebenaran ini. Selamat menyaksikan saudara. Sekali lagi tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo semua. Pada hari ini saya mendapatkan berita bahwa sahabat kita yaitu Pavel 88, channel Pavel 88 dilaporkan ke polisi, dan juga Bapak Muhammad KC. Ini beritanya dari deteksionline.com. Ini dilaporkan. Di sini yang dilaporkan adalah Pavel 88 dan akun Zontoloyo, akun YouTube. Nah, di pasal yang dilaporkan adalah pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 156 atau pasal 151 KUHP. Nah, akun Sontoloyo ini disangka akunnya Muhammad KC kayaknya kalau lihat dari sini. Selain ini juga dari inilah.com juga sama, dianggap hate speech, rasi dipolisikan Muhammad KC. Akun media sosial Zontoloyo dengan Pavel 88 channel dilaporkan.
Di sini juga kita lihat di fifa.co.id. Kasus hate speech pria bernama Muhammad KC dilaporkan ke polisi dengan pasal yang sama, pasal 28 ayat 2 tahun 2019 tentang ITE dan pasal 156 KUHP. Nah, kita lihat di sini pasal 28 isinya adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan dalam kurung sara. Berarti yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan. Nah, nanti kita akan interview, saya udah undang Pavel 88 dengan Bapak Muhammad KC. Mereka sekarang lagi belum siap untuk live bareng kita, jadi saya introduce dulu apa yang sudah terjadi. Nah, ini adalah pasal 28 yang dituduhkan. Dan juga pasal 156 ini adalah pasal yang sama dengan yang menjerat Ahok. Isinya, barang siapa di muka umum menyatakan permusuhan atau kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Ya, dua ini yang dituduhkan kepada Pavel 88 dan Muhammad KC. Nah, sebenarnya apa sih? Ini ya videonya yang kita lihat sebentar ya. Ini videonya mereka melaporkan ke polisi. Gua kalau nggak masuk TV itu gua bayar. Iya. Apa tadi? Secara aman. Gua kalau nggak masuk TV itu gua bayar. Iya. Wah. Kalau nggak masuk TV katanya nggak dibayar. Nah, ini mereka habis lapor ke polisi. Konten YouTube Pavel 88 dan akun Zontoloyo. Bang, di Polda. Nah, sebenarnya apa yang dilaporkan? Sepertinya yang dilaporkan video yang ini. Yuk kita lihat bareng aja ya. Pirang-pirang rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua aqimus shalah. Dirikanlah salat. Yang ketiga, wa ita'uz zakat, membayar zakat. Yang keempat, shauma Ramadan, puasa bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Yang kelima, wa hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Bunga haji ke Mekah kalau punya ongkosnya. Fardu wudu dan rukun Islam terdapat di kitab Safinatun Najah. Kasih patu saja. Bisyarah Safinatun Najah. Safinah artinya perahu, Najah artinya penyelamat. Jadi inilah perahu penyelamat, Safinatun Najah. Siapa pengarangnya? Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Salim bin Samir dari Hadramaut, Yaman. Mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i terkenal Muhammad bin Idris. Dia hijrah ke Mesir pada tahun 204 Hijriah, meninggal. Jadi yang saya ingin garis bawah ya bahwa fardu wudu rukun Islam adanya di kitab karangan Syekh Nawawi ini, bukan di Al-Quran.
Ya. Bagaimana di dalam Islam mengharapkan keselamatan, sedangkan ibadah yang dilakukan sesuai kitab karangan ini. Alurnya peribadahan umat Islam itu ini karangan kitab karangan Syekh Nawawi. Silakan saudara dipikir secara jernih. Saya menyampaikan ini bukan mau merusak Islam, tapi meluruskan orang supaya jangan terjebak dengan kitab karangan orang dikatakan dari Allah. Itu menipu diri sendiri. Al-Quran mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 79 berkata begini. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul ladina yaktubuna kitab biaidihim summa yakuluna hadda min indillah. Yang artinya, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri, kemudian dikatakan ini dari Allah. Saudara masih ingat tadi saya katakan rukun Islam ini dari kitab karangan ini. Tapi syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji itu katanya perintah Allah. Padahal jelas kitab karangan ini fakta. Ya, saya bukan menjelekkan Islam. Saya meluruskan. Jangan punya pikiran bahwa saya dikira merusak Islam atau saya melecehkan Islam. Ini bukti fakta kitabnya loh. Saya menghimbau kepada saudara, sadarlah saudara, jangan merasa benar. Nih kepada para mualaf nih, Yahya Waloni, Ustadz Kainama, terus siapa lagi, Islam Mukoginta. Ini karangan nih. Ya. Ini fardu wudu nih tadi nah. Fardu wudu. Tuh, jelas ya. Fardu wudu. Terus ini rukun Islam. Oh, dari mana tuh? Ya enggak, tidak gundul. Ini kita gundul nih, yang menyesatkan banyak orang. Indonesia itu disesatkan oleh kitab gundul ini. Kenapa saya katakan disesatkan? Ini adalah politik orang Arab untuk menarik devisa dari seluruh negara. Dikatakan ini perintah Allah. Saya tidak habis pikir kenapa kalau rukun Islam nomor 5 hajian itu wajib dari Allah, kenapa kalau mampu di jalannya? Masa sih Allah membebani manusia yang tidak mampu? Kan aneh. Tidak kasihan dong yang tidak mampu naik haji, dosanya tidak diampuni kalau memang naik haji itu menghapus dosa. Katanya Al-Quran berkata begini, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Innallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah itu tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Sekarang rukun Islam, kalau tidak, ya umat Islam tidak melakukan rukun Islam, maka tidak sempurna Islamnya. Yang paket 5 ini wajib hukumnya, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji itu wajib hukumnya. Satu saja tidak dilakukan, gugur yang 4. Karena satu paket. Gitu. Tapi saya berpikir sampai sekarang, ternyata rukun Islam ini adalah saingan Pancasila.
Pancasila ada 5. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam musyawaratan, setiap perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, daripada rukun Islam dari karangan ini lebih baik Pancasila yang 5. Ya. Nah, umat Islam kiai demo kemana-mana teriak-teriak ingin menegakkan ini, hukum ini jadi konstitusi. Ini yang disebut kitab fikih nih. Makanya saya kepada Pak Jokowi, Bapak Presiden Joko Widodo yang pernah masuk ke Ka'bah, masuk ke Masjid Nabawi, ke kuburan Nabi Muhammad, tahu di dalamnya, tolong Pak Jokowi, rakyat Indonesia ini jangan dijadikan objekan devisa negara Arab. Memang sih hajian itu ibadah ke sana, memberi makan orang Arab. Sebab kalau tidak ada yang hajian ke Mekah, miskin tuh negara Arab, padang pasir. Ya, kalau nggak disumbang dari setiap negara. Nah, syariatnya kitab ini yang membuat kaya orang Arab. Orang Indonesia yang habis-habisan jual sawah, jual kebun, jual kambing untuk berangkat ke Arab. Di sana cuma cium batu, Hajar Aswad, termasuk kaum-kaum musyrikin. Saya ngalami itu. Saya ngomong ini fakta, bukan mengada-ngada, bukan menjelekkan. Ya, silakan kalau nggak percaya saudara pada berangkat haji Indian 10 tahun, 20 tahun. Ya, di sana hanya cuma nyium batu dan naik-naik gunung ke sana. Jabal Nur dinaikin ke sana, nemuin gua Hiro di Jabal Nur di sana ya. Kasihan. Makanya saya sampaikan sekarang kebenaran ada di dalam Taurat dan Injil. Allah menurunkan Taurat dan Injil. Bukan menurunkan kitab hadis ini, bukan. Allah menurunkan Taurat dan Injil. Sesuai dikatakan surat 3 Al-Imran ayat 3, nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Di dalam apa? Ada apa di dalam Injil? Hudan wa nurun. Di dalam Injil ada petunjuk dan cahaya untuk orang yang bertakwa. Wa man lam yahkum bima anzalallahu biha fahuwa kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan atau melakukan apa yang diturunkan Allah di dalamnya, yaitu dalam Taurat dan Injil, bahwa kafir mereka itu adalah kafir. Nah, yang kafir itu yang mengikuti kitab ini, saudara. Yang sekarang demo-demo ingin diterapkan hukum fikih di Indonesia, ingin menjadikan negara Indonesia Islam semua, mau jadi budak Arab, dikeruk hartanya sama Arab. Saya bukan benci, tapi kasihan orang ngumpulin duit keras keringat dikirimin ke Arab, cuma ongkos naik pesawat bolak-balik buat jalan-jalan, jadi wisata religi. Ini fakta, ini kitabnya nih, bukan dari Al-Quran, saudara. Saudara jangan dibodoh-bodohin ya. Kasihan. Kalau punya modal, mending beli modal, bikin toko, bikin usaha buat anak cucu, daripada buat jalan-jalan ke Arab habis uang nggak jelas, punya pulang gelar haji. Saya gelar haji juga nggak ada manfaatnya. Ya, haji tidak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan adalah Tuhan Yesus. Amin, saudara. Yang bisa menyelamatkan adalah hanya Yesus. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Ya, saya dibaptis tahun 2014 di gereja Pecenongan. Saya sekarang menyampaikan ini dulu yang dakwah, tapi lumayan juga kalau dakwah dulu saya dapat ampau dari ini. Ya, saudara, jangan mau ditipu. Hijrah kepada Taurat dan Injil itu yang benar di hadapan Allah. Ya, para ustadz, para kiai, ayo berpikir. Ini karangan loh, jangan mau dibohongin. Ustadz berhenti ya mengajarkan kitab karangan ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga
bermanfaat. Iya, itu yang sepertinya yang bikin pada kejang-kejang ya. Nah, dia tadi berbicara tentang haji ke Arab ya. Sekarang saya mau buka juga satu hal yang mungkin teman-teman juga mungkin belum sadar ya. Ini, sepanjang tahun 2019, BPKH mengelola dana haji mencapai 125 triliun rupiah. Dana haji di tahun 2019 itu 125 triliun rupiah. Nah, buat teman-teman yang nggak kepikiran 125 triliun ini berapa banyak, ya, saya kasih lihat ini ya. Ini adalah laporan keuangannya Telkomsel. Oke. Laporan keuangan Telkomsel 31 Desember 2019 dalam miliaran rupiah ya ini ya nilainya ya. Dan kita lihat di sini ekuitas saham nih maksudnya, jumlah ekuitasnya adalah 117.250 dikali miliar. Berarti 117 triliun. Nilai ekuitas atau nilai seluruh sahamnya Telkomsel itu 117 triliun. Sedangkan 1 tahun dana haji itu 125 triliun. Artinya setiap tahun itu negara Indonesia ini kasih saham sebesar sahamnya Telkomsel semuanya ke Arab. Cukup paham ya? 125 triliun itu sama dengan nilainya, nilai ekuitasnya satu perusahaan Telkomsel semuanya itu. Oke? Setiap tahun dikasih ke Arab satu perusahaan Telkomsel, kurang lebih begitulah ya. Nah, dana pendidikan Indonesia tahun 2019 berapa? 500 triliun. Bisa ada bayangan ya? Seluruh Indonesia, satu Indonesia 250 juta penduduk kita, dana pendidikannya kira-kira 500 triliun lah. Oke? Dana yang dikirim untuk ke haji 125 triliun. Oke? Itu yang saya sharing aja. Saya nggak kasih komentar apa-apa, saya cuma menampilkan data fakta. Oke? Nah, saya udah undang Pak Pavel 88 dan juga Pak Muhammad KC untuk bisa bergabung dengan kita sekarang. Cuman sepertinya mereka masih ada kendala. Jadi kita tunggu aja. Untuk sementara kita ngobrol dengan Bung Verbum Veritatis dulu ya. Halo bro. Shalom. Halo bro. Ya, salam. Selamat malam. Ya bro. Melihat ini gimana bro responnya bro? Ini soalnya berhubungan dengan apa? Jadi nggak jelas ya sebenarnya ya. Saya juga nggak tahu sebenarnya apa sih tadi yang di permasalahan, saya nggak ngerti apa. Kayaknya semua fakta gitu yang diomongin. Ya, jadi kalau orang berbicara fakta, kemudian itu dianggap sebagai penghinaan atau dianggap sebagai sesuatu yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa kebencian terhadap pihak tertentu, maka sebenarnya kita tidak bisa bicara apa-apa lagi di dalam dunia ini. Karena bergantung perasaan orang. Bahkan orang-orang menjalankan tugasnya sebagai aparat keamanan pun, dia tidak bisa jalankan lagi. Karena meskipun kamu menangkap orang yang sedang mencuri, kemudian menuduhnya, membawanya ke meja hukum karena melakukan pencurian, nanti bergantung orangnya, oh kamu insulting perasaan saya. Jadi apa yang membuat tuduhan itu memiliki bobot untuk dikonsider sebagai pelanggaran hukum. Karena pertama yang harus dilakukan adalah saudara harus membuktikan bahwa isi pembicaraan dari Pak Muhammad KC tadi itu tidak memiliki dasar, itu pertama. Dan yang kedua, saudara harus membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Muhammad KC itu bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan untuk berekspresi dan mengemukakan pendapat. Just because Pak Muhammad KC mengemukakan sesuatu yang tidak suka saudara dengar, itu tidak berarti bahwa Pak Muhammad KC tidak memiliki hak untuk mengatakan apa yang dia pikir dia harus katakan.
Jadi saya tidak melihat alasan di mana Pak Muhammad Kaceh itu harus dibawa ke meja hukum. Dalam hal ini dituduh untuk melanggar pasal-pasal yang tadi sudah dikemukakan oleh Pak Tan Paragi tadi. Di samping itu, di beberapa video saya sudah mengatakan bahwa dalam hal diskusi keagamaan atau diskusi teologis, memberikan pendapat yang kontra terhadap pandangan teologis tertentu atau keyakinan agama tertentu, itu sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang aneh di dalam dunia ini. Karena itu pertama merupakan bagian dari pencarian akan kebenaran. Jadi kalau orang menggunakan haknya untuk mencari kebenaran dengan cara mengevaluasi sebuah pandangan, apakah evaluasi itu sifatnya positif atau dia setuju, atau evaluasi itu sifatnya negatif dalam arti dia tidak setuju, dan dia memberikan alasan kenapa dia tidak setuju, dan upaya pencarian kebenaran itu ketika sisi negatifnya ditonjolkan kemudian itu dianggap sebagai penghinaan atau dianggap sebagai pelecehan atau dianggap sebagai sesuatu yang insulting bagi orang lain, maka orang tidak lagi diberi hak yang sepatutnya untuk menggunakan nalarnya, menggunakan kemampuan berpikirnya, kemampuan menganalisisnya untuk mengevaluasi sebuah pandangan, termasuk sebuah pandangan teologis. Jadi kalau Anda hanya senang kalau pandanganmu disetujui, kemudian membawa orang ke meja hukum karena pandanganmu tidak disetujui, saya kira Anda yang bermasalah, bukan orang yang memberikan evaluasi kritis itu yang bermasalah. Karena Anda sedang menyerang persis hak asasi seseorang untuk menggunakan nalarnya secara maksimal dan menggunakan haknya untuk mengekspresikan pendapatnya yang dilindungi juga oleh undang-undang kebebasan berpendapat dan kebebasan untuk mengekspresikan pikiran atau mengekspresikan pandangan kepada publik. Dan ketika orang menggunakan kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan untuk beropini, mengemukakan pendapat, kebebasan itu sendiri mengasumsikan pertama setuju dan tidak setuju. Kamu tidak hanya bisa menerima yang setuju dan menolak yang setuju dan memberinya label penghinaan, penistaan kepada orang yang mengekspresikan pendapatnya. Itu tidak bisa. Jadi untuk sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Singkatnya, saya tidak melihat alasan apapun untuk Pak Muhammad Kaceh harus diperhadapkan dengan masalah hukum. Sebab saya tidak mendengar dia menghina siapapun juga di dalam isi pembicaraannya tadi. Dan yang terakhir sebelum nanti Pak Tan Paragi bisa tambahkan. Sebuah ideologi, sebuah pandangan, sebuah doktrin itu tidak punya perasaan. Tidak punya dignity. Itu sebenarnya kita tidak bisa menghina doktrin, menghina pandangan, menghina sebuah ajaran tertentu. Karena doktrin, ajaran, pandangan, termasuk juga ajaran-ajaran keagamaan, itu hanya punya nilai benar dan salah, atau nilai baik dan buruk, bermanfaat atau tidak bermanfaat. That's it. Itu sebabnya evaluasi kritis terhadap pandangan teologis manapun, termasuk pandangan Islam dan ajaran-ajaran Islam, itu harus dilakukan. Jadi kita harus membedakan antara person, orang, dan ajaran. Ya. Halo? Ya, sorry tadi putus Pak. Putus ya. Jadi kita harus membedakan antara person, orang, dan ajaran. Yang dibahas oleh Pak Muhammad Kaceh adalah ajaran. Dan ajaran itu tidak punya hak. Yang punya hak itu orang. Ajaran itu tidak punya hak. Yang punya hak itu orang. Ajaran itu harus dikritisi karena ada ajaran-ajaran yang berbahaya bagi manusia. Dan bayangkan kalau kita tidak bisa mengkritisi ajaran tertentu just because ajaran itu cukup dekat dan ada di hati banyak orang,
Lalu ketika kita membahas itu secara kritis dan itu dianggap sebagai penghinaan atau apapun juga, itu satu bahaya yang sangat besar. Bayangkan kalau kita tidak bisa mengkritisi sebuah ideologi yang mendorong orang untuk membunuh orang lain supaya dia bisa masuk surga dan mendapatkan bidadari-bidadari. Bayangkan. Jadi kita harus membedakan antara person dan teaching, ajaran, ideologi. Ajaran, doktrin, pengajaran, ideologi itu tidak punya hak. Tidak punya hak. Yang punya hak itu manusia. Yang punya hak itu person. Dan itulah sebabnya evaluasi, baik itu positif maupun kritis, terhadap ajaran tertentu, itu harus dan wajib dilakukan. Sebagai bagian dari pencarian akan kebenaran, dan juga sebagai bagian dari proses belajar. Saya ini seorang edukator, seorang pendidik. Dan di dalam kelas, orang boleh setuju dan tidak setuju dengan pandangan saya. Bayangkan kalau semua orang yang ada di dalam kelas saya bilang begini, oke, kamu harus hanya boleh setuju dengan pandangan saya. Kalau kamu tidak setuju, hari ini saya pecat kamu sebagai mahasiswa dan besok kamu tidak boleh lagi masuk ke dalam kelas saya. Itu cara mengajar apa itu? Oke. Sebentar ya. Tadi Pak Muhammad Kece udah masuk, cuman tadi tolong mic dan kameranya di-allow Pak Muhammad Kece, soalnya nggak bisa dimasukin kalau belum di-allow mic dan kameranya. Oke, silakan lanjut Pak. Ya, halo pengacara Kristen, silakan. Malam tanpa ragi. Malam Pak. Ya, Bapak tadi udah lihat Pak apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad Kece di dalam videonya dan Pak V88 itu. Iya, sebenarnya sih unsurnya malah halo. Iya Pak, silakan Pak. Unsur yang kena malah itu unsur menimbulkan permusuhannya di mana? Saya bingung juga itu. Menimbulkan permusuhannya di mana begitu? Jadi ini cuma rasa-rasa doang ya Pak? Iya, kan saya bandingkan dengan kasus Ahmad Dhani ya. Ahmad Dhani kan pernah juga kasus kayak gini dulu, yang dia divonis berapa bulan itu ya. Kan dia dituduh menimbulkan permusuhan. Itu kan dia memang dalam kalimat Twitternya itu dia bilang bahwa mengajak bahwa si penista agama itu diludahin begitu kan, memang itu kan kentara sekali ya permusuhannya ya, mengajak orang untuk memusuhi begitu, karena dia mengajak orang untuk berbuat sesuatu dengan rasa kebencian begitu. Saya tadi lihat Pak Muhammad Kece ini di mana permusuhannya, saya juga bingung mengajaknya di mana gitu, menimbulkannya di mana gitu, bingung saya Pak, jujur aja. Nah kalau Bapak lihat ini nanti arah ke depannya bagaimana Pak? Soalnya mungkin kalau kayak tadi saya ngobrol dengan Pak V88, dia cukup khawatir ya dengan hal seperti ini ya. Ya dikit-dikit dilaporin gitu. Apa-apaan sih ini gitu? Itu juga sih, nanti kan sosiologisnya nanti pasti main tekanan massa kan Pak, mereka pasti begitu, pola modus operandinya tekanan massa. Nah, bargaining positionnya saya tadi dapat informasi kalau Pak Papel ini di NTT ya. Nah, di NTT. Jadi mungkin bargaining positionnya agak lebih kuat gitu Pak. Karena majority kita di situ kan. Karena mainnya tekanan massa. Jadi tinggal di mana kebijakan dari diskresi dari Kapolda NTT bagaimana menyikapi itu gitu loh. Bisa juga tidak kena unsurnya, bisa juga kena unsurnya. Nah, masalahnya apakah orang NTT mau bersatu apa enggak gitu. Itu kembali ke itu bargaining position ya. Saya baru dapat info kalau Pak Papel ini di NTT. Memang kan selama ini kan lebih banyak non hukum daripada hukumnya gitu. Non tekanan massa lah, caci maki, intimidasi. Sekarang bargaining position-nya lumayan kuat untuk Pak Papel ya. Saya kurang tahu kalau Pak KC. Seperti itu Pak. Maksudnya bargaining power-nya lebih kuat itu karena dari mayoritas penduduknya Kristen gitu Pak ya? Gitu ya, begitu. Tinggal nanti mungkin Pak Verbum Veritatis juga mungkin juga menggalakkan massa Pak, bagaimana Pak. Itu juga. Soalnya ini juga
terjadi juga di India ya. Kalau sesuatu terjadi untuk orang-orang Hindu di Pakistan, pasti orang India marah. Begitu juga kalau sesuatu terjadi sama Muslim di India, orang Pakistan marah. Jadi mereka ada pengimbang begitu. Nah, kesannya kalau di Indonesia itu masa bodoh kita gitu. Kalau ada terjadi di Aceh, kita diam gitu loh. Padahal kita ada daerah-daerah kantung kan. Kita ada daerah-daerah kantung. Memang hukum di Indonesia ini non hukumnya lebih kental daripada hukumnya, Pak, begitu. Pasti modus operandinya nanti sama itu. Nanti dia geruduk, bawa massa. Akhirnya hakimnya ketakutan kan. Dia mau main cuci tangan begitu. Ya sudah, dia nanti vonis. Sebenarnya sih tidak kena unsurnya, tapi ya begitu, Pak. Ya, jadi bargaining position. Kan kalau di sini kan pasal 28 ini dikatakan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu. Kayaknya tadi nggak ada ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan ya, kalau saya lihat ya. Iya Pak. Bapak bisa bandingkan aja sama vonisnya Ahmad Dhani gitu. Itu kan kalau dia jelas itu kan dia mengajak orang untuk berbuat sesuatu gitu. Tapi nggak tahu Pak Muhammad Kacai ini mengajaknya di mana gitu. Saya kurang tahu juga. Dari tadi saya dengar nggak ada ajakan gitu. Apa yang mau dia ajak gitu? Dia yang mau ngajak apa gitu? Mau ngajak memusuhi seperti apa? Apakah mau menganiaya? Apakah apa begitu? Saya nggak ngerti coba yang melapor itu apanya gitu loh Pak. Oke Pak, sebagai pengacara Pak, sebagai di bidang hukum ya, saran Bapak untuk Pak Pavel dan Pak Muhammad Kacai apa Pak menghadapi hal seperti ini Pak? Saran saya sih lapor balik Pak. Lapor balik? Lapor balik. Selama ini nggak pernah kan? Lapor baliknya apa itu Pak? Masalah apa Pak? Pencemaran nama baik. Oke. Berarti kayak menuduh gitu ya, pencemaran nama baik ya? Iya gitu. Karena itu kan makanya kita juga bisa ibaratnya menjustifikasi kalau kita ini kan untuk kalangan sendiri gitu loh. Kalau kamu dengar ya itu urusan kamu, tapi kan ini untuk kalangan sendiri kan. Ya kalau dengan justifikasinya seperti itu gitu loh. Kalau nah ini makanya di situ nanti apa sih kabur gitu loh Pak. Mana domain publik, mana domain privat. Di YouTube ini publik apa privat? Saya juga masih banyak yang YouTube abu-abu. Sih seharusnya sih publik Pak. YouTube itu publik Pak. YouTube publik. Publik tapi kan ada segmented gitu ya. Maksudnya apakah ini untuk kalangan Kristen? Nah, jadi contohnya beginilah. Apakah kalau zaman dulu itu kan ada siaran rohani di TV swasta ya kan? Nah, siaran rohani di TV swasta. Apakah kalau kita menyiarkan siaran rohani di TV swasta itu menyebarkan agama ke orang yang sudah beragama? Kan dulu kan ada larangan seperti itu kan, dilarang menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama gitu. Apakah kalau ada siaran swasta itu di TV swasta nasional kan yang non Muslim, non Kristen bisa nonton? Apakah itu termasuk juga menyebarkan agama gitu? Itu kan karena dia di TV publik, tapi dia segmented kan begitu Pak, ya kan? Kalau segmented. Pak, pasal tadi menyebarkan agama untuk orang yang sudah beragama. Ya itu kalau nggak salah itu peraturan apa gitu ya, bersama apa gitu. Saya juga kurang spesifik. Tapi kalau setiap ada penginjil ya masuk itu selalu kan orang kubu sebelah ini selalu bilang dilarang menyebarkan agama ke orang yang sudah beragama. Tapi saya juga kurang juga peraturan Menteri Agama kalau nggak salah itu Pak. Saya akan apalagi teliti lagi. Tapi itu selalu dalilnya gitu loh. Dalilnya itu dilarang menyebarkan kepada orang yang sudah beragama. Makanya kan biasanya kalau di contoh kasusnya itu saksi Yehova ya. Saksi Yehova itu kan selalu dikira orang Kristen. Jadi disangka misionaris,
dilaporin ke polisi Pak gitu karena menyebarkan ke kampung muslim begitu. Kan pernah kejadian sebenarnya kayak gitu peraturan Pak. itu masih ada apa enggak Pak? Masih berlaku apa enggak itu? Secara apanya itu ya itu juga Pak. Itu kan relevansinya juga dengan tempat ibadah juga kan. Di situ kan secara tersirat kan ada begitu bahwa kita tidak boleh di lingkungan yang mayoritas muslim buat rumah ibadah di situ gitu. Secara implisitnya ada. Tapi secara anunya tidak ada Pak. Tidak ada secara buktinya kan kalau bikin KTP kan kalau rubah agama kan boleh, berarti boleh kan? Logikanya begitu. Kalau memang dilarang menyebarkan agama ke orang yang sudah beragama, berarti catatan sipil dilarang ganti KTP. Faktanya boleh kan? Berarti kan sebenarnya boleh, cuma secara sosiologis tidak boleh Pak gitu loh. Kan ada hukum-hukum yang non tertulis begitu bagi mereka. Nah, hukum-hukum non tertulis itu seolah-olah salahlah kita menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama gitu. Faktanya di catatan sipil boleh kan? Kita rubah agama. Boleh Pak. Sebenarnya nggak ada larangannya. Cuma secara sosiologis ada. Jadi semacam kejahatan gitu loh Pak. Sebenarnya nggak ada spesifiknya. Melarang. Oke. Bro Verbum ada yang mau ditanyakan nggak kepada Pak pengacara Kristen? Atau yang mau dibahas? Ya, Pak pengacara Kristen memberikan pendapat dari bidang keilmuan. Saya tidak melihat dari perspektif itu. Saya bicara sebagai seorang teolog. Jadi saya bicara termasuk juga bicara dari perspektif filosofi. Jadi saya lebih bicara tentang substansi dari kebenaran. Itu sebenarnya tadi saya katakan. Kalau kayak tadi, kalau kayak tadi Pak pengacara Kristen misalnya Pak Verbum bilang, ya kan kita kan apologet nih. Maksudnya menangkal serangan-serangan kan kita menjawab tuduhan-tuduhan itu. Nah, apakah menjawab tuduhan itu bisa dianggap sebagai penistaan agama atau dianggap sebagai menimbulkan rasa kebencian dan lain-lain gitu Pak? Ya, jadi makanya itu Pak. Jadi kesannya kayak kita, jadi kesannya kayak ini playing victim gitu. Mereka yang nyerang kita terus udah gitu mereka dikit-dikit kaing-kaing, aduh gitu, kita dinista nih. Padahal mereka yang begitu gitu. Ya makanya sebenarnya kan aturan itu ada aturan yang sebenarnya harus diturunkan ada aturan turunannya, contohnya peraturan pemerintah gitu. Seharusnya pemerintah bikin seperti itu, undang-undang itu ada penistaan agama tapi ada pengecualian gitu loh Pak. Seharusnya sih seperti itu. Karena begini logikanya. Sejak kelahirannya Islam itu kan mengkritik Kristen. Sejak kapan Islam tidak pernah mengkritik Kristen gitu. Iya. Sejak kelahirannya kan dia mengkritik Kristen. Jadi apakah masuk akal tidak mengkritik gitu loh? Agama mana, agama misi ya, khususnya agama misi mana yang tidak mengkritik begitu loh? Kecuali mungkin Konghucu kali ya, tidak mengkritik atau Konghucu apa? Bahkan agama Buddha itu mengkritik loh Pak. Agama Buddha itu mengkritik juga agama Hindu karena agama Buddha datang belakangan. Ya, jadi saya bertanya, agama mana yang tidak membawa misi mengkritik gitu? Itu kan nggak masuk akal aturannya kan? Tidak masuk akal aturannya. Karena sejak kelahirannya Islam itu mengkritik Kristen dan Yahudi gitu loh. Malah agak lucunya itu, walaupun ini di luar konteks dikit ya, mengkritiknya juga salah kan? Karena mengkritiknya itu dia menuduh orang Kristen menjadikan Isa dan Maryam sebagai Tuhan. Padahal orang Kristen tidak pernah menganggap Maryam itu Tuhan kan begitu. Iya, udah nuduh salah lagi ya. Iya, nuduhnya itu udah salah gitu lah. Nah kan jadi kembali. Bentar Pak ya. Ini Pavel 88 sebenarnya udah masuk, cuman device not connected. Pak, ini mesti di allow Pak, mic-nya mesti di allow supaya bisa dimasukin ke dalam studio Pak. Jadi Pak Pavel bisa keluar dulu, terus udah gitu masuk lagi Pak, diulang linknya itu. Terus ada nanti mic-nya diminta dinyalakan dan itu nanti diminta izin, tolong di-allow ya Pak. Sekarang saya kick dulu, Bapak balik lagi ya. Ya, lanjut Pak. Jadi makanya kalau kita bisa memohonkan ke Mahkamah Konstitusi pasal penistaan agama, ya ini dasarnya nanti itu begitu loh.
Bagaimana bisa agama itu agama tidak mengkritik? Dari mana ceritanya agama tidak mengkritik? Agama misi khususnya ya, agama Abrahamik tidak mengkritik itu dari mana? Pak pengacara, saya mau tanya. Ya, boleh. Istilah yang digunakan yang tepat dalam konteks hukum itu penistaan agama atau apa? Iya, penistaan agama, Pak. Penistaan agama. Saya mau kasih komentar tentang istilah itu dari perspektif filosofis. Agama itu set of doctrine, satu kumpulan doktrin. Jadi doktrin itu tidak bisa dinista. Artinya penggunaan istilah penistaan agama itu penggunaan istilah yang oksimoron. Oksimoron itu istilah yang gak nyambung. Yang bisa dinista itu hanya manusia, karena yang punya dignity itu manusia. Dan manusia itu bukan agama. Ya. Jadi secara filosofis, khususnya penggunaan istilah itu aja udah salah. Istilah itu aja udah salah. Yang kedua, dari segi substansinya. Kalau yang dimaksudkan dengan penistaan agama adalah tidak boleh mengkritik ajaran agama lain secara negatif dalam arti mengemukakan ketidaksetujuan, maka itu sendiri bertentangan dengan, pertama, secara teologis, Islam itu sendiri seperti yang tadi Pak bilang, Islam itu sendiri lahir dengan lahir, semua orang salah. Yahudi salah, Kristen salah, Sabean salah, Pagan salah, semua salah. Jadi yang memulai gendang serangan teologis secara kritis pertama kali di dalam sejarah adalah Islam, Quran, dan Muhammad. Dan itu kita bisa baca sangat banyak di dalam Quran, itu bisa dibuktikan dengan sangat amat gampang. Jadi begitu orang menggunakan haknya untuk memberikan respons, tanggapan balik, kemudian dijerat dengan pasal itu logiknya di mana? Saya tidak mengerti itu logiknya di mana. Yang kedua, event, asumsikan saja, event kalaupun Islam tidak mengkritik agama-agama lain di dalam teks-teks otentiknya Quran dan hadis-hadis, event kalaupun Islam tidak mengkritik agama lain, itu pun tidak menganulir hak orang untuk memberikan kritikan terhadap Islam, karena memberikan kritikan pertama merupakan bagian dari proses belajar. Kedua, memberikan kritikan juga merupakan bagian dari proses pencarian akan kebenaran. Dan kita semua adalah murid-murid dari kebenaran yang harus belajar. Dan dalam proses itu, kita tidak bisa menghindar dari dua hal, setuju dan tidak setuju. Dan kalau kita setuju, kita berikan alasan kenapa kita setuju. Kita tidak setuju, kita berikan alasan kenapa kita tidak setuju. Jadi menurut saya dari perspektif saya sebagai seorang edukator, seorang teolog, pasal itu tidak punya dasar untuk ada di dalam tatanan hukum kita. Tidak punya dasar logis, tidak punya dasar filosofis, tidak punya dasar teologis, kecuali kalau pasal itu mau digunakan untuk melindungi kelompok tertentu dari kritikan. Saya hanya melihat satu-satunya peluang untuk pasal itu tetap dipertahankan adalah menggunakan itu untuk melindungi kelompok tertentu. Saya sebagai orang Kristen, saya tidak memerlukan pasal itu. Terus terang aja, saya tidak memerlukan itu. Karena bagi saya tidak ada masalah orang mengkritik Yesus, mengkritik Alkitab, mengkritik Tritunggal, mengkritik apa yang saya imani. Justru itu menolong saya untuk berpikir, belajar, meneliti lebih lanjut untuk memberikan jawaban-jawaban yang baik. Menolong saya untuk bertumbuh di dalam iman saya. Jadi saya tidak perlu cengeng begitu orang menyerang Yesus. Bahkan kalau kita membaca komentar-komentar dari Muslim, Yesus lahir dari vagina, tiang jemuran, segala macam komentar yang kita tidak pernah pikirkan, yang biadab dan lain sebagainya, itu muncul. Tapi kita menghadapi itu dengan kepala dingin, kita memberikan argumen, kita memberikan bukti, memberikan sanggahan, tidak usah cengeng-cengeng sedikit-sedikit lapor. Karena itu juga menolong kita untuk berpikir. Jadi saya tidak melihat alasan kenapa pasal itu harus ada. Saya tidak melihat itu. Nah, karena itu kemarin saya ngobrol sama pengacara Kristen. Katanya untuk yang bisa kita lakukan kalau sekarang karena memangnya pasalnya udah ada, ya kita nggak bisa apa-apa. Yang bisa kita lakukan adalah kita
banding ya Pak ya ke MK gitu ya Pak ya, untuk supaya undang-undang pasal ini ditinjau ulang ke Mahkamah Konstitusi, ditinjau ulang apakah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Kalau misalnya bertentangan dengan Undang-Undang Pasal 45 bisa dianulir gitu Pak ya? Iya, memohon uji materil. Istilah yang tepat itu memohon uji materil untuk dibatalkan. Nah, untuk dibatalkan. Masalahnya adalah uji material dalam tatanan hukum kita itu dibatasi hanya pada provinsi tertentu. Misalnya orang-orang yang ada dalam koridor hukum. Tidak diberikan kesempatan kepada bidang-bidang lain, misalnya para dosen, para edukator, para filosof, dan para sosiolog, para antropolog, untuk ikut memberikan perspektif mengenai instrumen-instrumen hukum yang diberlakukan di Indonesia. Karena ingat, domain-domain kehidupan di dalam berbangsa dan bernegara itu tidak bisa dikotak-kotakan menjadi tersendiri-tersendiri. Nah, kalau ketika itu menyangkut instrumen hukum, lalu orang-orang yang ahli dalam bidang-bidang lain tidak diikutsertakan untuk memberikan perspektif-perspektif dari bidang kepakaran mereka, saya khawatir itu justru akan tidak akomodatif untuk melindungi semua pihak di dalam bangsa ini. Itu yang tadi saya katakan. Saya sebagai orang Kristen, let alone sebagai seorang teolog, sebagai seorang dosen, sebagai seorang edukator, saya tidak merasa butuh instrumen hukum itu. Sama sekali saya tidak merasa butuh itu. Saya tidak butuh instrumen hukum itu. Tapi justru instrumen hukum itu yang berbahaya bagi saya sebagai seorang teolog, sebagai seorang penginjil, apalagi sebagai seorang apologet, apalagi. Ya, kita udah terhubung. Oke, ini dia, Bro. Selamat datang, Bro. Salam, Pavel. salam. Akhirnya bisa masuk juga, Pak. Ya. Silakan, Bro. Apa yang ingin dibahas, Bro? Maksudnya gini. Pertama saya mau tanya gini dulu ya. Saya mau tanya gini dulu, karena ini pasalnya yang ditujukan kepada Bapak adalah pasal setiap orang yang sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan sara. Nah, apakah Bapak ketika Bapak upload video itu, apakah Bapak upload itu tujuannya untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan, Pak? Silakan, Pak. Oke, saya jelaskan ya. Jadi video itu saya dapat dari teman sebenarnya, karena itu beredar di WhatsApp toh. Lalu saya nonton, saya merasa terberkati oleh video itu karena orang ini sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena suatu kesadaran. Menurut video yang dia sampaikan, dia sadar bahwa yang dulu bukan kebenaran, sekarang kebenaran di dalam Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Dan di dalam video itu juga dia sebut ada oknum ya, para mualaf seperti Yahya Waloni, Moko Ginta yang saya lihat dalam YouTube-nya begitu keras ya. Sebenarnya bukan mengkritik saya lihat tentang kekristenan, tetapi mereka berusaha memutarbalikkan tentang ayat-ayat Alkitab sesuai dengan pemikiran mereka yang menurut saya sungguh-sungguh tidak masuk akal dan boleh dibilang begitu bodoh dalam menafsirkan ayat sesuka hati mereka. Ya, dan selama ini saya lihat Yahya Waloni beredar dan berkoar-koar bahwa Yesus bla 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 bla, dan itu sangat luar biasa. Dan jujur secara pribadi kan sudah dilaporkan tapi tidak ada kejelasannya bagaimana. Lalu saya berpikir bahwa video ini mungkin bisa memberikan juga pencerahan kepada mereka ini yang selama ini menjelek-jelekan kekristenan dengan cara-cara yang tidak sopan dan tidak wajar. Lalu video ini sepertinya bisa menjawab apa yang mereka lakukan itu, bahwa Al-Quran pun mengatakan bahwa percayalah kepada Taurat, percayalah kepada Sabur atau Mazmur, percayalah kepada Injil. Karena di sanalah jalan keselamatan. Menurut Pak Muhammad Kaceh, jujur dalam video itu saya berkata saya tidak terlalu
saya juga tidak tahu apakah ini benar dari Al-Quran atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi bagi teman-teman yang menonton video ini, jikalau ini sesuatu bukan kebenaran menurut kalian, ya bisa memberikan informasi yang berimbang supaya kita sama-sama belajar tentang tentang perbandingan agama, karena itu juga sering dipelajari begitu. Lalu kalau memang itu benar, ya bertobatlah, percayalah kepada Kristus, karena Al-Quran mengatakan bahwa percayalah kepada Taurat, percayalah kepada Sabur, percayalah kepada Injil yang diturunkan kepadamu. Itu menurut video, kalau saya salah mungkin kira-kira seperti itu. Lalu menarik ini. Sedangkan mereka sering mengatakan Alkitab orang Kristen telah dipalsukan, seperti Yahya Waloni jelas-jelas mengatakan itu. Ketika ditanyakan mana aslinya, ya semua bingung. Seperti kata seorang ustadz, ya seperti keledai liar gitu kan. Mereka nggak bisa tunjukkan aslinya, tetapi suka terus berkoar-koar Injil telah dipalsukan, Injil telah dipalsukan. Sedangkan Al-Quran menganjurkan mereka untuk mempercayai Injil. Saya diberkati dengan video ini, sehingga saya bilang ini harus di-share supaya mereka juga diberkati. Kalaupun mereka merasa ini tidak benar, ya sewajarnya tanggapilah dengan dalil-dalil berdasarkan Al-Quran contohnya. Kalaupun yang disebut oleh Muhammad KC ini tidak benar. Tapi yang justru yang saya dapat, ya akun saya dilaporkan. Padahal sebenarnya saya merasa diberkati oleh video itu, dan saya merasa perlu untuk di-share supaya seperti khususnya ya, maka saya bilang ada orang-orang tertentu yang akan marah. Ya sebenarnya tujuannya itu di dalam video oleh Muhammad KC itu mengatakan bahwa seperti Yahya Waloni, Iksan Mokoginta, ya coba tanggapi video ini. Ya kira-kira begitu alasan saya memberikan video itu di channel saya. Kira-kira begitu, Pak. Oke, Pak. Sekarang situasinya gimana, Pak? Maksudnya apakah udah ada di pihak kepolisian yang menghubungi Bapak atau gimana? Sampai saat ini belum ada, Pak. Belum ada, karena saya pun baru tahu berita tadi dari Pak Tamparagi. Saya juga kaget. Wah, yang dorong permasalahkan videonya Muhammad KC. Gitu. Padahal sebenarnya video itu, ya menurut saya wajar-wajar saja. Seperti selama ini mereka terus menjelaskan tentang kekristenan dengan, yang saya bersyukur ada beberapa apologet seperti Pak Verbum, Tamparagi, Andre Tunggal, dan lain sebagainya membalas itu dengan dasar-dasar Alkitab. Bahwa apa yang kalian jelaskan selama ini salah. Kalian mengatakan Alkitab itu palsukan. Kalian mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, tapi manusia yang dituhankan. Padahal jelas Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang datang ke dunia mengambil rupa seorang manusia. Itulah jadi orang Kristen tidak mempercayai manusia jadi Tuhan, tapi Tuhan yang datang sebagai manusia. Lalu salahnya apa? Apakah Tuhan tidak berkuasa bisa jadi manusia? Wong Dia Maha Kuasa. Jadi video ini sebenarnya supaya memperoleh berita yang berimbang dari para mualaf seperti Yahya Waloni, Iksan Mokoginta yang baru-baru saya lihat video dia tentang Paulus penipulah dengan tafsiran yang gile betul. Dan saya bersyukur. Saya sering menyimak Verbum Veritatis, menanggapi itu, dan saya rasa fine-fine aja, itu tidak ada problem dari kekristenan. Oke, kalau kalian menjelaskan tentang begini, kita bahas bersama-sama. Kita memberikan penerangan supaya clear bahwa apa yang kalian tuduhkan itu salah. Saya berharap ya dengan video yang saya sampaikan itu, khususnya sebenarnya ini kepada Yahya Waloni dan Iksan Mokoginta itu, cobalah tanggapilah juga dengan waras videonya Muhammad KC ini supaya kita juga dapat memperoleh berita yang berimbang. Oh, kata Muhammad KC contohnya ngarang dia ini. Bukan begitu contohnya. Oke. Kan begitu kalau maksud saya, tapi ya, ketika dilaporkan mau jadi apa? Kalau di sini sepertinya yang laporkan adalah Wakil Ketua Umum Rasi Muntahan Noer karena telah menghina kitab Safinatun Najah yang merupakan ringkasan kitab Imam Syafi'i. Nah, yang menurutnya kitab tersebut merupakan pegangan pokok pesantren-pesantren NU.
Terus kami menanggapi video tersebut, kami menganggap video tersebut membenturkan dan mempertentangkan antara ajaran dan keyakinan antara agama, dalam hal ini agama Islam dan Kristen. Kami menganggap perbuatan tersebut dapat menciptakan keresahan, kecurigaan, mengadu domba, hingga akhirnya berpotensi menciptakan konflik horizontal antara umat beragama di Indonesia. Ya, tuduhannya sih begini, Pak ya. Iya, kan ya itu kan menurut yang mereka pikirkan tentang apa tujuan saya memposting itu. Karena tujuan saya supaya kita sama-sama belajar gitu loh. Anda terus berkoar-koar tentang ini sebenarnya terlebih khusus kepada oknum-oknum para mualaf yang sering sekali saya lihat rata-rata channel YouTube-nya hanya membahas tentang Injil, nggak ada kerjaan kah gitu. Tapi it's okay, kita terima, kita anggap saja mereka sedang mencari tahu tentang Injil, tetapi cara mereka salah mungkin. Lalu adalah apologet yang memberikan tanggapan supaya clear, itu salah, ini yang benar. Saya berharap sebenarnya para mualaf ini, ayo tanggapi video ini. Kalau memang menurut kalian ini salah, ayo berikan tanggapan Anda yang cerdas supaya, karena ini kan sebenarnya bukan hanya saya yang memposting ini. Ini kan banyak yang memposting ini. Jadi supaya kan bagus kalau misalnya mereka memberikan tanggapan yang cerdas, bisa memberikan berita yang berimbang. Tetapi kok jadi ngamuk dan melaporkan, itu kan ya mereka, saya juga nggak tahu kenapa seperti itu gitu. Oke, guys, ini saya tadi WhatsApp dengan Pak Muhammad KC. Dia bilang dia sekarang lagi di hotel tapi sinyalnya buruk banget, jadi belum tentu kayaknya dia belum tentu bisa ikut ke kita ngobrol, tapi kita akan tunggu aja ya. Nah, sekarang ada Pak Alex TV7. Shalom Pak Alex, silakan. Halo, mic-nya dibuka Pak. Unmute, ya, silakan Pak. Halo, ya, selamat malam. Shalom Mas Deki, Mas Pavel. Ya, selamat malam. Salam. Iya, ini yang terjadi dengan Bro Pavel ini seperti Ahok ini, dan harusnya polisi di tempatnya Bro Pavel jauh lebih pintar dari yang di tempatnya Pak Ahok dulu. Karena di tempatnya Pak Ahok dulu itu pemerintah ditakuti oleh massa kan. Sebenarnya yang bikin penjara Pak Ahok dulu itu kan massa, bukannya aturan. Dan itu harusnya hari ini tidak terjadi dengan Bro Pavel. Betul kata pengacara tadi. Harusnya di tempatnya Mas Pavel ini, orang di sana harus lebih berani untuk bersuara. Karena di sana mayoritas Kristen toh. Jadi harusnya jauh lebih berani untuk bela Mas Pavel. Dan jika itu terjadi sih, saya yakin 1000% tidak akan terjadi apa-apa sama Mas Pavel. Berarti Mas Pavel sekarang levelnya udah sama kayak Pak Ahok nih ya ceritanya ya? Iya, harusnya jadi sama ini. Karena kejadiannya kan sama kan? Tidak ada juga sama. Ya, tidak ada penistaan agama. Coba ingat lagi, Pak Ahok itu menista apa? Tidak ada. Tidak ada individu yang dinista Pak Ahok. Hari ini Mas Pavel itu tidak ada juga, sama saja. Dan yang bikin Pak Ahok masuk penjara itu massa yang kemarin ada di Jakarta sana kan, yang rata-rata ingin Pak Ahok masuk penjara. Hanya pemerintah kan terdesak dengan itu semua dan bikin Pak Ahok masuk penjara. Dan itu tidak akan terjadi, saya yakin, dengan Mas Pavel, karena di sana mayoritas Kristen lah. Saya harap orang-orang di sana juga bersatu buat dukung Mas Pavel. Oke, Pak pengacara Kristen, saya mau nanya Pak. Ini kan terjadi begini nih ya. Apa yang harus dilakukan oleh Pak Pavel? Apakah dia harus diam aja, atau misalnya dia harus tadi seperti yang Bapak bilang tuntut balik gitu, karena dianggapnya orang-orang ini telah mencemarkan nama baik Pavel 88 Channel gitu? Atau gimana Pak? Apa sebaiknya diemin aja, tungguin aja? Tunggu aja Pak, tunggu, tapi sambil berjalan harus sudah direncanakan, harus keras gitu Pak. Ya, Bro Pavel gimana? Tadi ada wacana dari pengacara Kristen bilang disarankan untuk tuntut balik. Jadi ini dari kelompok ini yang bisa dianggap anggota masyarakat spiritual Indonesia nih, Rasi ini bisa dianggap mencemarkan nama baik Pavel gitu. Gimana Bro? Kira-kira apakah Bro akan melakukan itu atau gimana, atau diemin aja, cuek aja? Kalau saya untuk saat ini sih sebenarnya saya belum terlalu pusing dengan itu ya. Karena menurut saya
Apa yang mereka mau tuntut dari saya? Gara-gara video itu ya sebenarnya tinggal ditanggapi aja dengan cerdas kan selesai. Tapi mereka permasalahkan ini. Jadi posisi sekarang ini menunggu aja lah. Menunggu aja dulu sementara. Karena memang saya juga tidak ada teman pengacara segala macam. Itu saya akan menunggu saja. Dan kalau saya lapor balik tentang ini lagi ya saya rasa akan semakin ribet. Dan sama aja kita dengan mereka lapor hanya gara-gara hal seperti ini ya. Jadi kalau memang suatu saat ada orang yang bisa membantu saya, mendukung saya, memberikan masukan dan menguatkan saya untuk melapor lagi, mungkin saya akan melapor kembali. Tapi untuk saat ini saya stay saja, saya berdoa saja. Ya tujuan saya hanya menyampaikan suatu kebenaran. Kalau memang menurut mereka itu bukan kebenaran, tinggal ditanggapi dengan cerdas. Tidak usah sistem main lapor-lapor. Saya bilang saya seperti apa ya? Seperti banci aja gitu kan, dikit-dikit lapor, coba yang jantan lah kita belajar untuk menanggapi. Oke, Anda salah, yang benar begini. Oh ya, thank you untuk kebenarannya. Kan selama ini kan terjadi di dunia apologet kan gitu. Ini kan sama dengan apologet ya. Ketika para mualaf, sebenarnya tujuannya sebenarnya kepada para mualaf apalagi Yahya Woloni yang keluar merasa ahli Ibrani, padahal aduh, memang saya tidak pintar Ibrani, tapi kalau saya bandingkan dengan Pak Verbun, dia itu levelnya baru level 0,1 mungkin ya. Karena yang dia tahu cuman alfa beta itu aja yang diucapkan. Itu ya saya bilang ini manusia ini alfa alef bet gimel itu kan itu yang bisa kita hafal sendiri, tinggal apakah itu yang pintar Ibrani? Kan enggak. Maksudnya gini, sebenarnya ini tidak ditujukan kepada semua muslim dalam video ini. Dalam video yang Muhammad Kaceh jelaskan itu dikhususkan kepada para mualaf. Dia sebut namanya itu, saya masih ingat. Yahya Woloni, Iksan Mokoginta dan beberapa tanggapi hal tersebut. Tapi yang justru ya saya juga tidak tahu. Saya sebenarnya intinya saya diberkati oleh video itu. Bahkan dalam video saya pun saya mengatakan kepada saya tanggapi videonya Muhammad Kaceh. Saya bilang tidak semua dari video ini saya setuju. Contohnya dia mengatakan, ini iman saya pribadi ya. Contohnya dia mengatakan bahwa Al-Quran termasuk firman Allah. Itu kan menurut dia. Tapi saya bilang, saya secara pribadi tidak meyakini itu sebagai firman Allah. Tapi kalau ada yang meyakini silakan. Tapi saya tidak. Lalu yang kedua dia mengatakan Isa Al-Masih dan Yesus sama. Saya berkomentar bahwa Isa Al-Masih di dalam Al-Quran itu beda dengan Yesus dalam Alkitab. Isa Al-Masih dalam Al-Quran lahir, kalau nggak salah lahirnya di pohon korma, sedangkan Yesus di palungan, di kandang domba. Tetapi kalau hanya sebut nama Isa Al-Masih, tetapi pribadinya Yesus yang di dalam Alkitab, no problem. Tetapi kalau menyamakan pribadi ini saya kurang setuju. Entahlah apakah itu Muhammad Kaceh tidak paham atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi saya pun menanggapi videonya dengan baik gitu loh. Tapi saya tidak tahu beberapa teman dari Muslim harus marah dengan video itu. Padahal sebenarnya yang menyebarkan itu bukan hanya Pavel. Ada juga namanya Martin Channel, ada juga yang namanya siapa tadi lupa saya nama yang telepon tadi sore kan sempat live dengan Muhammad Kaceh. Tapi yang disasar Pavel 88 Channel. Why? Yang Bapak lagi beruntung, Mbak. Puji Tuhan. Bapak mendapatkan jackpot. Dan gini, mungkin Pavel subscriber lebih banyak gitu. Dan gini, subscribernya lebih banyak. Kurang tahu juga. Dan saya kaget ya. Saya kaget. Hari Minggu di gereja saya khotbah tentang hidup karena percaya. Karena Tuhan pasti membela umatnya, orang yang percaya pasti memiliki keberanian. Pada hari Minggu itu juga saya dilaporkan. Saya tidak tahu. Lalu tadi Taparagi telepon saya kaget. Lalu saya merenung, yang kau khotbahkan harus kau lakukan. Percaya nggak kamu ketika masalah sebesar ini harus kau hadapi? Ya saya, oke Tuhan, kita belajar percaya. Kalau memang saya punya prinsip seperti saudara besar dapat nego. Ingatlah Tuanku Nebukadnezar. Mau Allah kami menolong atau tidak menolong, sekali-kali aku tidak akan menyembah kepada engkau. Aku akan percaya kepada saya. Prinsip begini, kalaupun kasus ini harus membuat saya untuk
masuk penjara, saya katakan puji Tuhan. Pasti semua dalam, karena saya tahu yang mengatur dunia ini Tuhan yang saya sembah, Yesus Kristus. Dia yang mengatur. Dia yang mengatur semuanya. Tidak ada. Dia yang menguasai hati raja-raja, dia pun yang menguasai hati-hati penjahat-penjahat. Kalaupun semua harus diizinkan terjadi ini, saya percaya ada rencana Tuhan yang dahsyat dalam hidup saya. Walaupun dengan cara yang seperti ini. Jadi no problem. Jadi silakan saja, kita tunggu saja proses, dan saya akan welcome dengan segala proses ini, dan saya berharap ya ada orang-orang yang bisa mensupport saya, mendukung saya. Saya kasih tahu sekarang ya, saya orang NTT asli, saya orang Sabu. Saya tinggal di Sumba Timur. Saya asalnya dari Sumba Timur, Waingapu tempat tinggal saya. Tetapi saat ini saya ada di sedang merantau, sedang melayani, sedang merintis satu gereja di kampung yang jumlah jemaatnya begitu baru sekitar 78 kakak. Itu yang sedang saya letak. Tapi ya untuk tempatnya saya tidak akan beritahu kepada kalian. Tapi kalau ada yang bisa, yang mau membantu saya dan mensupport saya, ya bisa hubungi saya. Nanti minta aja nomor saya di Batam Paragi. Ada anak Tuhan yang mau menolong saya untuk membantu dalam kasus ini. Langkah apa yang harus saya perbuat? Jujur saya buta huruf dengan hukum ya. Ya buta saya tidak paham dengan hukum. Jadi ketika saya men-share itu saya tidak ada bermaksud jangan-jangan saya mau ditangkap ini. Tidak ada saya punya pikiran ini yang saya sebarkan. Saya diberkati dengan video itu. Dan saya pengen terlebih khusus orang-orang Kristen yang sedang mencoba-coba untuk meninggalkan Kristus, kau dengar ini video. Itu maksud saya. Kau dengar ini video, kau jangan pernah tinggalkan Kristus. Karena jalan keselamatan, bahkan Al-Quran mengatakan, percayalah kepada Injil, percayalah kepada Sabur atau Mazmur, percayalah kepada Taurat. Lalu kau tinggalkan itu, memang kau luar biasa. Luar biasa memang kau. Makanya video ini sebenarnya ditujukan kepada para mualaf yang suka menjelekkan Kristen. Yang kedua, itu dari pihak saya ya. Kalau dari pihak Muhammad saya tidak tahu apa tujuan dia. Yang kedua, tujuan saya kepada orang-orang Kristen yang berusaha ya melangkahkan kaki, meninggalkan Kristus. Saudaraku, engkau akan binasa. Karena jalan keselamatan hanya kepada Kristus. Tidak ada yang bisa menyelamatkan engkau dengan perbuatan baikmu. Siapa Anda? Dari lahir Anda sudah berdosa. Selama hidup berapa dosa yang engkau telah lakukan. Lalu engkau bisa menyogok Tuhan dengan agamamu. Bahkan agama Kristen pun sama katakan tidak bisa menyelamatkan orang. Gereja apapun tidak bisa menyelamatkan orang. Lalu engkau mau menyogok Tuhan dengan perbuatan baikmu. Siapa Anda? Perbuatanmu itu tidak ada yang berkenan karena engkau berdosa. Oleh karena itu Allah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Karena dia mengasihi kita. Makhluk yang paling mulia, yang paling dikasihi itu hanya manusia. Serupa segambar dengan Allah, tapi rusak oleh karena dosa. Oleh karena itu Allah memperbaiki itu dengan apa? Ya, untuk menyelamatkan manusia. Kalau Allah datang langsung, manusia hangus karena Allah kudus. Oleh karena itu, caranya ya harus jadi manusia. Merendahkan diri, mengambil rupa seorang manusia. Itulah Yesus Kristus. Allah, makanya kelahirannya dahsyat kan? Oleh Roh Kudus. Maria mengandung, bukan oleh Yusuf. Oleh Roh Kudus. Saudara cari saja siapa yang mengandung tiba-tiba tanpa ada hubungan suami istri. Tidak ada. Hanya Yesus. Bandingkan tidak ada. Lalu apa yang dia buat? Ya selama dia hidup, dia menunjukkan siapa dia. Mujizat demi mujizat, orang mati bangkit. Coba cek siapa yang bisa buat itu. Lalu dia mati. Karena memang itulah cara untuk menyelamatkan manusia, harus ada korban darah. Dalam PL, darah domba. Ya, itu sebagai lambang lembu. Intinya darah itu sebagai penyucian, tapi itu terbatas. Tiap kali dosa, potong lagi lembu. Paling miskin ya merpati. Dosa lagi, potong lagi. Oleh karena Yesus datang, ya, gambaran sebagai anak domba yang sempurna. Pengorbanannya, darahnya tercurah, itu lambang darah itu sebenarnya penyucian. Tubuhnya tercabik-cabik. Dan ketika dia mati, saudara, dia mati bukan karena ditombak. Paham? Ini sering sekali salah. Dia mati karena dia menyerahkan nyawanya. Ya Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan. Artinya apa? Yesus berkata, aku berkuasa menyerahkan dan mengambilnya kembali. Karena dia Allah. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Sebagai manusia, ini bukan sebagai Tuhan dia mati loh. Sebagai manusia, dia mati. Tetapi banyak teman-teman kita cuma soroti mati.
Sadar, dia hari ketiga bangkit. Kenapa dia bangkit? Ya karena memang dia Tuhan. Dan saudara perlu ketahui, kedatangannya telah dinubuatkan, kematiannya telah dinubuatkan, bahkan selama dia hidup, sebelum dia mati, dia mengatakan anak manusia akan diserahkan, ya, akan dianiaya, bahkan mati. Tetapi hari yang dia akan bangkit, saudara, hanya Tuhan yang tahu tentang masa depan. Tidak ada orang yang bisa tahu tentang masa depannya. Hanya Tuhan yang tahu dari awal sampai akhir tentang suatu kehidupan. Karena dia memang pencipta, penguasa. Saudara, tidak ada manusia yang tahu, oh, saya besok akan mati ditabrak oto. Tidak ada. Oh, saya besok akan mati karena minum racun. Tidak ada. Yesus tahu dia mati karena dia ingin menyelamatkan saya dan saudara. Murka Allah yang dahsyat itu, yang mengerikan itu, dicurahkan, ditimpakan kepada Kristus. Lalu saudara, dia bangkit dari kematian. Sudah 3 hari dalam kubur. Guys, dia bangkit. Coba cek siapa yang pernah mati dan bangkit. Sudah 3 hari dalam kubur. Tidak ada. Kalau bukan Tuhan, siapa lagi coba? Mikir. Lalu ketika dia mati, dia bangkit. Bukan hanya itu, dia menambahkan diri, saya ini orang yang pribadi yang disalibkan, tapi bangkit. Paku ditunjukkan. Jadi yang mengatakan bahwa bukan Yesus yang mati itu memang omong kosong sekali. Tidak paham Alkitab itu. Dia bangkit. Hari yang ke-40, dia naik ke surga. Kenapa dia ke surga? Ya, karena dia asalnya dari surga. Allah yang maha kuasa dari surga. Ketika dia mati di kayu salib, dia sudah selesai. Dosa hanya diselesaikan oleh darah Kristus. Tidak bisa dengan amal ibadahmu. Tuhan tidak bisa disogok dengan kebaikanmu. Tuhan kurang baik apa? Tuhan kurang kaya apa? Hujan panas yang kau dapat karena kebaikan Tuhan. Lalu hanya karena engkau sedekah sama orang, terus kau bisa sogok Tuhan, dosamu diampuni. Ini kan mikir, nggak akal gitu loh. Tetapi Yesus mengerjakan penebusan itu, lalu naik ke surga. Dan dia berkata, aku akan datang kembali. Aku pergi ke surga menyiapkan tempat bagimu. Saya lebih percaya kepada orang yang dari surga ketimbang kepada orang yang mengaku-ngaku mendapat firman Tuhan. Saya percaya Pak Tamparagi lebih percaya saya kalau saya ajak NTT. Karena saya asli orang NTT. Daripada orang Jawa yang ajak Pak Tamparagi, pasti nggak mau. Itulah surga. Yesus dari surga mengajak kita. Kalau kau percaya, dosamu diampuni. Selesai. Dan orang yang percaya, ini sering juga orang kabur-kaburkan. Oh iya, kan sudah percaya Yesus bebas dong berbuat dosa. Hei, Bahlul. Engkau percaya Yesus, Roh Kudus akan bekerja, akan menuntun hidupmu lebih baik. Bukan supaya Anda selamat, tidak. Karena ada Roh Kudus akan menuntun orang lebih baik, lebih baik, lebih baik, semakin serupa dengan Tuhan. Jadi kalau ada orang Kristen yang percaya Yesus mengaku, tetapi mabuk tiap hari, judi tiap hari, perempuan tiap hari, tidak ada pertobatan, itu percaya kosong. Kalau orang yang percaya Yesus, saya tahu saya firman Allah akan mengubahkan hidup orang itu menjadi baik. Paulus penjahat, pembunuh, ketika percaya Yesus diubahkan menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Jadi tuduhan-tuduhan yang konyol yang mengatakan orang yang percaya Yesus bebas berbuat dosa lalu selamat, itu tuduhan-tuduhan yang tidak berdasarkan Alkitab, hanya berdasarkan pikiran mereka yang jelek tentang kekristenan. Ya, itulah alasan saya kenapa menyebarkan video itu, supaya orang-orang yang Kristen yang beranjak mau pindah ke tempat lain itu sadar. Sedangkan Al-Quran pun mengatakan, percayalah kepada Injil, percayalah kepada Sabur, percayalah kepada Taurat. Menurut Muhammad KC, makanya saya katakan, kalau ini benar, ya bertobatlah. Tetapi kalau ini tidak benar, kasih dalilnya. Kira-kira begitu, Pak. Oke. Wow, mantap. Ya, teman-teman bisa lihat Pak Pavel ya. Dia menghadapi tuntutan hukum, tapi masih memberitakan Injil. Wow. Dan Pak Pavel nggak buta huruf, buta hukum ya Pak ya? Berarti Bapak umi juga dong Pak? Kayak Nabi. Iya, saya buta. Iya, buta hukum saya Pak. Nah, buat teman-teman yang suka sama yang umi-umi gitu, nih Pavel 88 nih umi nih. Nggak ngerti hukum ya Pak? Tapi masih memberitakan Injil. Oke. Sepertinya Pak Muhammad KC ada kesulitan untuk bergabung sama kita, tapi saya update aja. Pak Muhammad KC itu tinggalnya di dekat, ya di Jabodetabek lah, dan dia hari ini nggak bisa pulang karena
di rumahnya itu ada orang yang lagi nungguin gitu. Kita juga nggak tahu itu siapa. Sebenarnya saya mau ngajak live, cuma dia bilang tadi dia di hotel dan itu signalnya kurang bagus. Nah, saya juga tadi ngobrol dengan Pak Pavel juga. Kita nggak tahu kedepannya seperti apa yang akan terjadi dengan Pak Pavel dan Pak Muhammad KC. Saya nggak tahu. Tapi yang pasti ini kita harus bersiap-siap untuk menghadapi gugatan hukum, kan Pak Pavel sama Pak Muhammad KC harus menghadapi gugatan hukum. Makanya tadi saya minta rekening Pak Pavel dan juga Pak Muhammad KC, tapi saya pikir karena ini berdua, saya minta dengan rekening Pak Pavel aja untuk dicantumkan di bawah di deskripsi video ini, di posting di pertama buat teman-teman siapa yang mau mendukung support Pak Pavel dan juga support Pak Muhammad KC untuk menghadapi ya keadaan begini. Soalnya kita tahu seperti ini, seperti tadi yang Pak Muhammad KC juga ngobrol sama saya juga bingung mesti gimana. Jadi dia lagi nggak bisa pulang gitu intinya. Dia nggak tahu mesti kemana juga sekarang ini. Ya, buat teman-teman yang merasa tergerak, silakan itu ada nomor rekening di bawah video ini, silakan dukung mereka. Oke, itu langsung rekening Pak Pavel, nanti Pak Pavel yang akan diskusi, yang akan support ke Pak Muhammad KC, karena saya juga tidak akan membuka siapa Pak Muhammad KC dan di mana dia berada. Gitu. Karena dia ya dekat sini sih, dekat-dekat gitu, dekat daerah Jabodetabek lah. Ya, dan itu ya cukup bahaya. Gitu. Jadi saya close, yang akan saya buka adalah bisa hubungi Pak Pavel 88. Dan juga channelnya Pavel 88 saya sudah taruh linknya di bawah video ini buat teman-teman yang belum tahu, yang mau subscribe silakan subscribe. Sekalian iklan Pak, numpang Pak. Ada yang mau lewat gitu. Oke, ya. Siap. Nah, Oke. Jadi ada yang mau ditambahkan lagi Pak Verbum Veritatis atau Pak Alex untuk teman-teman yang lain? Soalnya banyak dengan kejadian ini juga banyak teman-teman yang lain ya, yang Kristuber lain juga ngomong sama saya, ini jadinya gimana dikit-dikit dilaporin, dilaporin, maksudnya apa gitu. Buat teman-teman mungkin bisa kasih masukan buat Kristuber, teman-teman Kristuber yang lain gimana Pak? Silakan. Saya dulu. Boleh Pak Verbum dulu. Boleh. Untuk Pak Pavel, kami mendoakan Bapak, ya kami mendoakan Bapak, dan saya akan menginstruksikan kepada segenap sivitas akademika STTU Peritas Batam untuk mendoakan Bapak, menjadikannya sebagai salah satu pokok doa rutin mulai dari malam ini dan seterusnya. Dan jika ada bantuan-bantuan tertentu yang Bapak butuhkan, silakan kontak saya. Saya kira Bapak sudah pernah WhatsApp saya ya? Pernah Pak. Ya, nomor saya sudah ada di Bapak, silakan kontak saya. Jadi kita bisa bicara secara personal melalui WhatsApp atau melalui telepon. Dan saya hanya ingin bilang bahwa untuk percaya kepada Yesus itu tidak membutuhkan harga apapun. Untuk diselamatkan tidak membutuhkan harga apapun. Tapi mengikut Yesus itu mempertaruhkan segala-galanya. To believe in Jesus cost nothing, but to follow Jesus cost everything. Jadi tetap kuat di dalam Tuhan, dan jika Tuhan berkenan, Bapak akan ditolong untuk bebas dari masalah ini. Tapi kalaupun Tuhan mengizinkan untuk Bapak mengalami sesuatu yang buruk terkait dengan pelayanan penginjilan Bapak, maka terima itu sebagai satu anugerah dari Tuhan untuk menderita bagi Kristus, karena kita dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan, tapi juga menderita bersama-sama dengan Dia. Amin, amin. Itu untuk Bapak Pavel. Untuk semua orang Kristen, sudah saatnya kita tidak lagi berdiam diri ketika kekristenan mengalami ketidakadilan. Kita akan memberikan dukungan penuh kepada Pak Pavel dan juga Pak Muhammad KC yang sedang dijerat dengan masalah hukum terkait dengan pelayanan mereka sebagai orang-orang Kristen. Sebab ketidakadilan yang dibiarkan terus juga adalah sebuah kesalahan. Jadi saya berharap supaya semua orang Kristen, apapun yang saudara bisa lakukan, saudara
saya berharap saudara memberikan dukungan penuh kepada para hamba Tuhan, para pelayan, para apologet Kristen yang hari ini menaruh hidup mereka di garis depan dengan mengabaikan segala kenyamanan dunia ini demi pemberitaan Injil Tuhan Yesus Kristus di Nusantara ini. Dan saudara, sebagai orang-orang Kristen yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saudara dipanggil untuk berdiri sebagai pengikut Kristus, memberikan dukungan, mendoakan para hamba Tuhan, khususnya Pak Pavel dan Pak Muhammad Kace yang sedang menghadapi masalah ini. Kita berdoa supaya Tuhan menyatakan kedaulatannya, mengontrol segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita sekalian. Sebab Alkitab berkata bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya. Itu bagi orang-orang Kristen. Bagi Muslims, dunia apologetika itu adalah satu disiplin ilmu yang sah di dalam bidang pendidikan. Jadi supaya Anda tidak baperan, seakan-akan hanya Anda yang boleh mengkritik kekristenan, boleh menyerang kekristenan. Tapi begitu Anda dikritik, Anda diserang, mendadak Anda mewek-mewek, cengeng. Dunia apologetika atau pembelaan iman, the defense of faith, adalah salah satu bidang ilmu yang sah di dalam dunia pendidikan teologi Kristen. Dan di dalam dunia apologetika memberikan pembelaan defensif atau pembelaan yang sifatnya positif atau pembelaan ofensif, pembelaan yang sifatnya negatif, menyerang, mengkritik pandangan-pandangan lain, itu merupakan hal-hal yang sah di dalam bidang studi pendidikan teologi Kristen. Bahkan Anda juga punya mata kuliah perbandingan agama, kan? Anda tidak belajar perbandingan agama lalu duduk dan menyanyi singing kumbaya dan teletabis di dalam kelas, bukan? Anda mengkritisi ajaran-ajaran lain, bukan? Jadi mari kita berdiri dan duduk di atas standar yang sama di dalam dunia yang waras ini. Dan berhentilah menjadi manusia-manusia yang baperan, yang mewek-mewek, yang cengeng di dalam dunia ini. Dan belajar untuk menjadi dewasa, grown up. Jadilah dewasa. Kalau memang kritikan itu tidak engkau senangi, maka anggap itu satu ajakan bagimu untuk berpikir lebih jelas, lebih tajam, lebih jernih, lebih teliti untuk memberikan pembelaan. Dan Anda punya hak untuk memberikan pembelaan defensif terhadap ajaran Anda jika Anda tidak setuju dengan kritikan pihak lain. Demikian juga kekristenan. Sebab kalau itu menyangkut apologetika Kristen dan Islam, ingat saya selalu katakan, kekristenan tidak pernah mulai duluan. Tidak pernah. Kekristenan tidak pernah mulai duluan menabuh gendang serangan teologis terhadap Islam. Serangan teologis itu pertama kali dimulai oleh Quran dan Muhammad terhadap kekristenan, dan itu sangat banyak di dalam Quran dan juga di dalam hadis-hadis. Dan itu berarti apologetika Kristen itu tidak pernah merupakan apologetika yang murni menyerang, tapi apologetika yang merupakan counter attack. Dalam arti iman kami, keyakinan kami, Alkitab, iman Kristen dikritik, diserang secara teologis oleh Islam, Quran dan Muhammad, maka kami punya hak untuk memberikan defense of faith, pembelaan iman terhadap iman kami sebagai orang Kristen. Jadi saya berharap supaya kita menjadi lebih dewasa. Betapapun kita tidak suka terhadap kritikan dari pihak lain terhadap keyakinan kita, kita diajak untuk menjadi dewasa, berpikir dengan jernih, dan memberikan respons secara intelektual dan secara bertanggung jawab. Dan kalau memang Anda merasa bahwa Anda punya kemampuan untuk ada di meja perdebatan, ada di meja diskusi untuk membela imanmu, maka silakan lakukan. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang beradab dan berpendidikan di dalam dunia milik Tuhan, bukan melapor-lapor. Jadi berhenti menjadi orang-orang cengeng dan jadilah orang-orang dewasa yang menunjukkan kualitas intelektual yang patut dihargai. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk saudara-saudara yang muslim. Jadi dunia apologetika itu bukan dunia serang-menyerang untuk menghina, menyakiti. Itu adalah satu disiplin ilmu. Satu disiplin ilmu yang sah. Saya sendiri meraih gelar sarjana, magister, termasuk juga itu belajar apologetika, itu satu mata kuliah tertentu
di dalam kurikulum pendidikan teologi Kristen. Jadi jangan baperan, jangan cengeng. Untuk para Kristuber Kristen, para apologet Kristen di YouTube khususnya di Indonesia, saya pernah katakan di grup Kristuber bahwa kita tidak perlu meniru siapapun, jadilah diri sendiri. Tapi dengan satu catatan, apapun itu, entah dengan cara, metode, apapun itu, tetap kedepankan pemberitaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Sebab apologetika itu bukan soal winning di argumen, bukan soal itu. Bukan soal itu. Tapi membawa orang kepada Tuhan Yesus Kristus melalui argumen-argumen. Jadi tujuan kita adalah pemberitaan Injil, dan orang diselamatkan melalui pemberitaan Injil. Sebab tanpa pemberitaan Injil tidak ada harapan bagi keselamatan, tidak ada harapan bagi dunia ini untuk memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Saya sekalian pamit karena ini sudah jam 10:30, saya harus pulang ke rumah. Kiranya Tuhan Yesus menjaga kita sekalian. Salam. Shalom, thank you Bro Verbum Veritatis. Nah, saya mau tambahin sedikit apa yang dikatakan Bro Verbum. Jadi mungkin teman-teman lihat kita ini cuman ya bikin YouTube dan lain-lain. Cuman di balik ini saya mau ajak teman-teman melihat ini dengan mata kepala sendiri, dan ini yang sedang terjadi sekarang ini dengan Bro Pavel dan juga Pak Muhammad KC. Ini saya ambil dari 2 Korintus 4 ayat 8, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami kehabisan akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggal sendirian. Kami dihempaskan, namun kami tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam hidup kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, juga supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam hidup kami yang fana ini. Demikianlah maut giat dalam diri kami, dan hidup giat dalam kamu. Jadi buat teman-teman juga, walaupun di depannya kita sepertinya fine-fine aja, nggak ada apa-apa, tapi kenyataannya kita semua ini yang jadi apologet ini meresikokan hidup kami. Ini kenyataan. Dan juga yang dilakukan oleh Bro Pavel, ya teman-teman nggak sendiri. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Dan juga buat teman-teman yang mau jadi Kristuber, yang mau seperti apologet juga seperti kami, ini adalah makanan dan ini adalah resiko yang harus teman-teman telan. Jadi jangan cuma ngeliat enaknya doang. Ini harus ditelan. Yaitu kehidupan kita bawa kematian lah gitu. Kita bisa kapanpun juga ditembak orang kok. Ya, dan itu kita harus siap. Oke, silakan Bro Alex. Mau tambahin apa Bro Alex? Iya, jadi kalau saya seperti yang saya bilang tadi ya, mungkin NTT itu mirip-mirip Manado lah. Makanya sih buat Bro Pavel juga jangan terlalu takut juga. Firman Tuhan berkata, seperti aku menyertai Musa, begitu juga aku akan menyertai engkau. Aku akan menggenggam erat tangan kananmu. Amin. Itu pasti saya percaya dan yakin akan terjadi dengan Bro, dan Yesus akan menyertai Bro, akan genggam erat tangan kanan kamu, Bro. Amin. Dan di sini saya sebagai orang Manado, saya mau bicara pakai bahasa Manado, Bro. Kita orang Manado pasti dukung Pangana. Sekali lagi, kita dan semua orang Manado pasti dukung Pangana dalam Tuhan. Percayalah, orang Manado selalu mengasihi dan mendukung sesama penyebar kebenaran firman Tuhan. Dan orang Manado kalau untuk satu hal ini tidak akan pernah mundur. Saya percaya buat seluruh subscriber saya di luar sana yang orang Manado, mari kita persatukan hati untuk bantu dukung Bro Pavel dalam doa dan juga dukungan dalam bentuk apapun itu entah. Dan buat aparat polisi di NTT, saya berharap kalian jauh lebih pintar dengan aparat polisi yang dulu sempat penjarakan Pak Ahok. Saya berharap kalian jauh lebih bijak melihat masalah ini, dan jangan pernah takut dengan tekanan, tetapi utamakan kebenaran. Ya, utamakan kebenaran sekali lagi. Dan buat semua YouTuber Kristen, mungkin ini resiko kita harus menghadapi ini, emang seperti ini, dan tabiat para keledai liar memang seperti itu. Kalau sudah kalah jurus terakhir main lapor,
Itu sudah kebiasaan, walaupun kita tahu itu tidak akan terjadi dengan orang-orang seperti Yahya Waloni, Abdul Somad, banyak lagi. Itu yang bilang Yesus bani berkolor, ya, si setan itu katanya. Yahya Waloni yang bilang bukan hanya menista Kristen tetapi menghanyurkan Kristen, itu tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi kita sebagai orang Kristen itu ya nggak usah takut lah, kita bukan orang cengeng yang bisa ditakut-takuti dan menyerah dengan keadaan seperti ini. Itu saja bro dari saya. Thank you. Oke, thank you Bro Alex. Jadi kita juga tidak perlu untuk membalas ucapan-ucapan mereka ya Bro Alex. Betul nggak Bro Alex? Iya, nggak usah ikut-ikut lah. Karena kalau kita seperti mereka, ya. Berhubungan dengan ini juga, kita kan banyak juga followers ya, subscribers ya Bro Alex. Mungkin juga Bro Alex bisa kasih masukan buat teman-teman yang biasanya nih panas nih ngelihat komentar-komentar di video-video kita panas gitu. Mungkin ada yang mereka mencaci balik gitu. Mungkin Bro Alex bisa kasih masukan buat mereka. Maksudnya bagaimana? Kalau buat saya, orang Kristen yang bijak itu tidak akan itu yang memang jadi permasalahan sejak dulu kan. Ada banyak youtuber Muslim yang justru menyerang youtuber Kristen dari komentar para pengikutnya gitu loh. Karena ada pengikut kita yang justru masuk ke channel mereka maki-maki dan sebagainya. Itu yang saya mau bilang buat seluruh YouTube penonton-penonton kita yang beragama Kristen, jangan pernah memberikan komen-komen yang justru menunjukkan bahwa kita itu lemah, kita itu tidak dewasa, dan kita tidak pernah bertumbuh dalam iman. Karena hanya orang yang tidak beriman yang menyikapi semua hal dengan kepala panas. Ya, kalau bisa dibilang harusnya setiap orang Kristen harus menyikapi, melihat setiap masalah itu dengan kepala dingin. Ya sudah, kalau mereka main-main dengan cara maki-maki sebagainya, menghina Tuhan Yesus, balas saja dengan senyuman, balas saja dengan canda-candaan yang bisa bikin mereka malah menyerah sendiri. Segitu aja, bro. Oke. Thank you, bro. Bro pengajar Kristen, ada masukan lagi untuk Bro Pavel dan juga mungkin Pak Muhammad Kace yang nggak bisa hadir sekarang ini. Silakan, bro. Ya, untuk Pak Pavel itu ibaratnya nanti pasti ada panggilan dari Polda apa Polres nanti ya Pak ya. Ya hadapi aja dengan tenang gitu Pak. Nanti dibantu dari belakang kan? Gitu ya, Pak. Ya. Jadi intinya niatnya itu kita menunjukkan di penyidik bahwa niat kita itu baik gitu Pak. Bukan untuk menyerang, ofensif tapi defensif begitu. Iya Pak, ya Pak. Jadi istilahnya mens rea, dalam istilah hukum itu mens rea itu kita sebagai orang yang membela diri, bukan sebagai penyerang begitu. Istilah hukumnya itu begitu. Jadi Bapak nanti harus urutkan kronologinya bahwa itu adalah respon, reaksi, bukan aksi ya Pak ya. Ya, jadi Pak, apa yang Bapak lakukan dengan Pak Muhammad Kace itu sebagai reaksi. Ya, jadi orang nanti makanya sebenarnya kalau kemarin Bapak itu harus juga mengutip dari Yahya Waloni juga supaya itu nampak sebagai reaksi Pak. Mungkin Bapak waktu itu enggak ya Pak ya? Enggak sempat lah, karena memang dalam videonya Pak Muhammad Kace sudah menyebutkan nama-nama mereka yang selama ini menyerang kekristenan dengan cara yang tidak etis lah begitu. Jadi menurut saya ya sudahlah, itu aja sebagai sekalian tangkapan kepada mereka supaya mereka bisa menjawab ini begitu. Ya, jadi intinya dalam pemeriksaan nanti Bapak dan Pak Kace itu harus menunjukkan bahwa ini sebagai suatu reaksi gitu loh, bukan aksi. Nah, jadi kan nanti mereka kan menuduh Bapak beraksi kan, tapi ini sebenarnya sebagai suatu reaksi begitu. Makanya sebenarnya teknisnya kemarin itu Bapak memang sama Pak Kace harus mengutip atau mencuplik gitu yang video-videonya Yahya, jadi semacam aksi reaksi begitu kan Pak. Nah, tapi ini jadi kesannya yaitu mereka yang victim gitu, padahal kita yang victim begitu kan. Mereka yang korban, padahal kita yang korban. Ini adalah pembelaan diri atau reaksi begitu. Jadi gitu aja Pak, kooperatif dengan penyidik, kooperatif dengan polisi, tapi ya itu intinya kita tetap teguh bahwa ini sebagai reaksi bukan aksi begitu. Begitu saja Pak.
Iya, siap. Makasih, Pak. Thank you, Oke, thank you. makasih pengacara Kristen. Bentar ya. Oke, guys, jadi seperti yang saya katakan, kita nggak tahu apa yang terjadi ke depannya. Saya berharap teman-teman bisa bantu Pavel 88 dan juga Muhammad KC. Saya terus terang sebelum saya mulai ini ada beberapa teman yang bilang saya, udah deh mendingan nggak usah diangkat, kita diem-diem aja supaya mereka juga tenang-tenang aja gitu, supaya ini just let go gitu, diemin aja ntar juga hilang sendiri. Terus terang saya sangat tidak setuju dengan hal itu, karena menurut saya ini adalah waktunya kita strike back gitu. Waktunya kita harus mulai berani ngomong. Nah, seperti hal-hal seperti ini juga udah berkali-kali lah, kan teman-teman nggak bisa diem aja, terus udah gitu koar-koar di depan-depan, oh pemerintah gini, pemerintah gitu, oh hukumnya gini, oh, hukumnya begitu. Kalau misalnya teman-teman nggak suka, ayo strike back gitu, ayo kita lawan. Lawannya bukan dengan pedang ya maksud saya, lawannya dengan hukum yang beneran gitu. Kekuatan kita bukan di situ. Jadi seperti ini, yang menurut saya, ini kita harus mulai, kalau bisa, mulai serang balik gitu. Kita tuntut hukum itu, undang-undang ITE itu, untuk dibawa ke Mahkamah Konstitusi, untuk dites apakah hukum itu benar-benar fair, bukan cuma hukum karet yang buat kayak begini nih, dikit-dikit penistaan, dikit-dikit penistaan. Jadi kayak playing victim begitu. Ini udah waktunya kita mulai berbicara gitu. Kalau misalnya kita yang Kristen diem aja, mau gimana? Ngerti ya maksudnya ya? Kita udah saatnya kita harus do something gitu. Nah, makanya saya berharap teman-teman dalam kasus ini, teman-teman bisa dukung Pavel 88 dan juga Muhammad KC. Mereka harus ada lawyer. Dan saya berharap Pavel 88 jangan terima ini begitu aja. Juga bukan tuntut mereka, saya nggak berharap Pavel 88 seperti tadi, maksudnya tuntut balik dalam hal nuntut balik mereka yang melaporkan sebagai pencemaran nama baik. Bukan itu yang saya harapkan. Saya harapkan adalah kita striking di undang-undangnya ini, supaya nggak terjadi lagi dengan yang lain-lainnya lagi, supaya nggak ada seperti Pak Ahok lagi, seperti Pak Saifuddin lagi, Pak Daud Ali lagi, yang semuanya kita terus yang kena, dan juga kita nggak bisa nggak ngapa-ngapain, cuma sedikit-dikit kayak ini aja gitu. Dan saya berharap teman-teman mulai sekarang udah nggak usah takut gitu. Ini kita harus lawan. Soalnya kita nggak lawan, mereka nyerang kok. Kita mau nggak lawan, mereka nyerang. Dan seperti yang saya katakan dalam sebelumnya, memang itu kapanpun juga namanya Islam itu bisa menjadi radikal. Karena di dalam ajaran mereka, tertulis di dalam Al-Quran begitu, pancunglah batang leher mereka. Jadi kita mau memberitakan Injil, mau berbuat sesuatu, mau mendukung, mau fight back, mau membuat negara ini aman tentram, sebelum kejadian itu, kerusuhan lagi, atau mau kita baru berbuat sesuatu setelah kerusuhan. Kita udah pernah ngalamin sebelum-sebelumnya, dan terakhir 98, terus ada lagi bom ini, bom itu, bom ini, bom itu. Jangan diem aja. Ini saatnya kita do something. Terus terang, saya mesti ngomong, sebenarnya saya juga bukan orang yang beragama bagaimana yang begitu pedulinya seperti apa, bukan. Saya juga bukan orang yang super suci. Tapi karena saya mau mencegah supaya hal seperti ini tidak terulang lagi dan lagi gitu. Kita mesti do something dah. Dan sekali lagi, jadi saya berharap teman-teman dukung ya Pavel 88, juga Muhammad KC, dan juga saya berharap pihak polisian dan juga pihak hukum bisa bertindak secara fair gitu. Kita bukan mau nuntut balik, tapi ini undang-undangnya udah nggak benar, ini undang-undang karet gitu. Oke? Mungkin Bro Pavel bisa berikan closing statement, silakan Pak. Ya, saya hanya mau katakan bahwa jangan takut ya. Saya dari dulu percaya bahwa penguasa, pengontrol dunia ini adalah Tuhan yang saya sembah. Sehelai rambutmu tidak akan jatuh tanpa seizinku. Kekuatan apapun tidak bisa melawan kekuatan Tuhan. Itu yang saya yakini, bahkan
saya berani merantau ke beberapa daerah yang katanya ekstrim, tetapi sampai hari ini saya masih terpelihara karena pertolongan Tuhan. Karena itu yang saya yakini bahwa Tuhan penguasa alam semesta ini, penguasa saya, ya Dia yang menciptakan saya, Dia sudah tahu masa depan saya, Dia sudah tahu saya akan kemana, Dia itu maha tahu. Jadi, kalaupun saya harus melewati lembah kekelaman, saya percaya gadanya, tongkatnya akan menopang saya. Dan kalau sekalipun hal yang terburuk, saya harus berakhir ya dalam memberitakan Injil, ya kematian adalah jalan untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus di surga. Selama kita masih ingin hidup di dunia, ya kita mencintai dunia dan tidak mencintai Tuhan. Ini saya juga bukan mau mengajarkan saudara untuk tidak berhikmat. Tidak berhikmat lalu sembarangan, tidak. Tetap bertanggung jawab dengan hidup yang Tuhan kasih. Dan apa yang saya lakukan, mengirim video itu adalah saya melakukan dengan sadar, tanpa pengaruh siapapun, dan saya pun tidak kenal siapa Muhammad Kacé. Saya pun tidak pernah kontak dia. Terakhir, tadi saya komunikasi dengan dia karena Tamparagi yang menghubungi kami. Sehingga saya bersama Tamparagi ngobrol dengan dia. Jadi, untuk saya ya, hiduplah dengan bertanggung jawab sebagai anak Tuhan. Kalau memang Anda yakin ini adalah kebenaran, lakukan saja. Kalaupun kebenaran itu harus diabaikan atau dipelintir-pelintir, percayalah. Seperti khotbah hari Minggu, saya ada Tuhan yang berkuasa, yang mengontrol segala sesuatu. Jadi kalau Dia membuka, tidak ada yang bisa menutup. Tapi kalau Dia menutup, tidak ada pun yang dapat bisa membukanya. Jangan takut kepada siapapun yang terjunlah dengan tujuan yang mulia. Saya hanya ingin memberitakan Injil. Saya awal membangun channel ini, video pertama saya adalah renungan firman Tuhan. Saya sampaikan. Saya pun tidak pernah bermimpi bahwa channel ini akan hampir saat ini, sebelum kasus ini pun, sudah hampir, sudah 97.000. Saya pun tidak pernah bermimpi, siapa saya? Orang JT kampung, pelayanan pun jemaatnya saat ini cuma 78 kakak. Bagaimana? Saya murni saya bilang, Tuhan, saya hanya pengen membagi ini. Ya, kalaupun dalam video saya ada mungkin hal-hal yang salah menurut teman-teman sudah mengoreksi saya juga memberi diri untuk Kristen, saya sudah mengoreksi itu juga. Dan yang saya lakukan saat ini yang dilaporkan, lakukan dengan sadar, tanpa tekanan, tanpa pengaruh apapun, dan tujuan saya satu, supaya orang Kristen, jangan kau tinggalkan Kristus, kau binasa. Dan orang yang sedang meninggalkan Kristus, dengar video itu, renungkan ulang, mungkin saja Anda bisa kembali kepada Kristus. Karena jalan keselamatan hanya diterangkan oleh Taurat, oleh Mazmur, oleh Injil. Yesuslah Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Jangan takut, tetap tegar, tetap kuat. Tuhan Yesus mengasihi, memberkatimu, dan tidak akan pernah meninggalkanmu. Salam. Iya. Nah, berhubung dengan ngomong itu juga, Pak, saya jadi teringat nih. Buat teman-teman Muslim yang begitu bangganya dengan jihad, dengan menyebarkan agama, dengan membunuh orang lain, kamu lihatlah, kita menyebarkan agama bukan dengan membunuh orang lain, tapi dengan dibunuh oleh orang lain. Itu bedanya. Kita kasih nyawa, bukan kita membunuh nyawa orang lain. Betul ya, Pak Pavel? Siap. Buat teman-teman Kristubar juga, buat teman-teman yang mau bergabung dengan YouTube, jadi apologet, jadi penginjil, beranilah. Udah saatnya kita berani. Kalau memang harus korbanin nyawa. Itu juga yang saya waktu itu pernah katakan, ada saatnya. Nanti ada saatnya. Saya juga akan muncul kok. Tenang aja, belum waktunya sekarang. Oke? Puji Tuhan. Iya, saya sedikit lagi ya. Saya pernah mendengarkan kata-kata teman, dia bilang, nyawa manusia itu tidak sembarangan. Jadi manusia itu tidak akan sembarang mati. Manusia itu hanya akan mati kalau Tuhan mencabut nyawanya.
Jadi lihat saja orang yang sudah mau bunuh diri tapi tidak mati. Orang sudah celaka parah tapi tidak mati. Jadi tidak bisa menghindari maut. Semua akan berakhir. Tetapi pastikan Anda berakhir hidup dalam Kristus. Karena hanya itu jalan untuk ke surga. Di luar Kristus, Anda pasti binasa. Sekian. Ya, makasih banyak Bro Pavel. Jadi guys, hari ini kita nggak bisa terhubung dengan Pak Muhammad KC. Mungkin sebenarnya saya jadwalnya hari Sabtu depan untuk kesaksian Pak Muhammad KC. Judulnya Membongkar Kitab Kuning sebenarnya. Cuman karena kejadiannya kali ini, saya terpaksa saya harus cepetin. Tadi juga saya sebenarnya udah undang Pak Muhammad KC untuk bergabung dengan kita, tapi sepertinya ada kendala teknis, nggak bisa kita lakukan. Oke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang udah hadir. Tolong Bro Pavel dan Bro Muhammad KC tolong didukung. Saya juga sebelumnya juga belum kenal dengan mereka. Dari kejadian ini aja saya jadi kenal. Udah saatnya kita orang Kristen bukan saatnya berdiam diri. Kalau misalnya kita berdiam juga, jangan heran kalau suatu saat nanti di depan rumah kamu dibom. Terjadi kerusuhan di depan rumah kamu. Karena kamu diam aja. Oke? Sekian video kali ini. Yesus Kristus, penguasa kita, memberkati.